presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Victor Hutauruk. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB. Melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang, namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai. Tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri dalam keadaan yang tak mudah. Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur kepada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengeluarkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon, ampunilah kami. Betapa lama
Allah yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesuma merusak hati nurani demi pengasihan Kristus. Ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dari Tuhan, seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2, yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat yang berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang mari kita berdiri untuk kita mendengarkan
perintah hidup baru seperti tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah petunjuk hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang mau menyapa kami untuk menuntun kami dalam perjalanan hidup ini. Kiranya Roh Kudus menguasai kami semua agar kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kau perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anakku yang akan dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau." Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Tepati janjimu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang bilang bahwa hidup ini sudah diatur dari atas. Kita tinggal jalani aja. Apa yang kita lakukan tak berpengaruh lagi. Atau yang kita lakukan itu karena begitu kita diatur. Semacam suratan tangan atau garis tangan. Benarkah demikian? Atau seperti yang dikatakan oleh reformator itu, kita sudah ditentukan memang selamat, atau kita sudah ditentukan binasa. Tetapi kita memang belum tahu apakah kita ditentukan selamat ataukah kita ditentukan binasa. Dan karena itu kita harus juga berusaha, berjuang
agar keselamatan kita sungguh-sungguh nyata. Apa yang diceritakan untuk Yakub dalam bacaan kita ini? Menang? Senang? Atau apa? Saudara-saudara, pertemuan Yakub dengan pamannya Laban diawali dengan yang pertama, upaya menghindar dari Esau. Tahu ceritanya ya? Itu peristiwa kacang merah itu. Bahwa Yakub memanfaatkan kelemahan Esau. Waktu itu suatu saat Esau baru pulang berburu dari hutan. Ia lelah dan lapar. Maka dia menerima tawaran kacang merah itu. Juga dia memang kurang peduli dengan hak kesulungan. Sehingga ya diberikan aja, udah lapar. Terimalah kacang merah, walaupun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yakub itu, dia menjual hak kesulungannya. Esau menjualnya demi kacang merah. Yang kedua, peristiwa berkat yang diterima sebagai anak sulung dari Ishak, ayahnya. Diceritakan bahwa dia pakai bulu domba agar mirip dengan kulit Esau, karena yang sulung kan Esau. Dan kulitnya berbulu, sementara Yakub tidak. Juga dia pakai katanya jubah Esau agar baunya sama dengan Esau. Karena memang ayahnya Ishak sudah rabun. Dan dia dibantu juga oleh ibunya. Kemudian bertemulah dia dengan Laban karena dia melarikan diri. Melarikan diri dari Esau, takut dia dibunuh karena sudah tahu dia ditipu. Baik peristiwa kacang merah maupun yang mendapat berkat hak anak sulung dari ayah mereka Ishak. Maka dia lari atas perintah atau petunjuk dari ibunya juga. Lari dia ke kampung pamannya Laban. Sampai di sana ada dua putri Laban dan ingin mendapatkan Rahel. Tapi Laban ya tidak mau karena inginnya duluan kakaknya dulu, Lea. Karena itu mereka sepakat berjanji untuk bekerja 7 tahun barulah mendapatkan Rahel. Setelah lewat 7 tahun dia menikah, ternyata yang didapat adalah Lea. Akhirnya karena inginnya kepada Rahel, ya dia berjuang lagi 7 tahun lagi barulah mendapatkan Rahel. Laban menipu dia. Seperti yang dapat kita baca Kejadian 31 ayat 7. Yakub mengatakan Laban menipu, merubah perjanjian upah sampai 10 kali dikatakan berubah. Tapi dia juga sebenarnya menipu pamannya itu, Laban. Perjanjian mereka memang benar bahwa ternak yang diurus oleh Laban, oleh Yakub, ternaknya Laban, kalau lahir yang berbelang-belang dan berbintik, itu untuk Yakub. Yang tidak, ya itu untuk Laban. Dan sebenarnya jarang juga yang berbintik dan berbelang. Tapi ternyata yang jadi ya berbintik dan berbelang karena usaha yang dilakukan oleh Yakub, menipu pamannya juga. Jadi pengalaman saling menipu atau berbuat jahat dan curang memang mereka alami, Yakub alami. Tapi Yakub ditolong oleh Tuhan. Tuhan menolong Yakub. Itu, Tuhan menolong Yakub. Berjuang untuk mendapatkan berkat. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Bergulat dengan malaikat di tepi sungai Jabok ketika peristiwa mau mendekati kampungnya dan bertemu dengan Esau. Dia minta, sebelum saya diberkati, diberi kekuatan, tidak akan saya lepaskan kamu, katanya kepada malaikat itu. Dan dia mendapat berkat untuk mampu berhadapan dengan Esau kakaknya. Walaupun demikian, ia juga mengatur barisan saat mau berhadapan dengan Esau supaya bisa selamat.
Tapi memang pertolongan Tuhan selalu ada. Itu dua tadi itu. Yang berikutnya lagi adalah bahwa sebenarnya sebelum bertemu dengan Laban, di mana Laban mengejar dia dalam peristiwa bacaan kita tadi itu, Tuhan telah menemui Laban dan mengingatkan supaya jangan mengganggu Yakub. Jadi Tuhan menolong berkali-kali ini Yakub ini ditolong oleh Tuhan. Lalu kemudian seperti yang kita baca, mereka Laban dan Yakub membuat perjanjian, yaitu tidak saling menyerang, tidak saling menyakiti. Memang sebenarnya Laban masih ingin lagi menipu, masih ingin lagi mengambil milik Yakub. Ya, tapi karena diingatkan oleh Tuhan, ya nggak lagi. Ya. Nah, karena itu dibuatlah perjanjian tadi itu, termasuk juga jadilah menjadi suami yang baik bagi anak-anaknya itu, dan menjadi ayah yang baik bagi cucu-cucu dari Laban itu. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, karena Tuhan sudah mengingatkannya. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari, tanpa kita tahu, ternyata Tuhan menolong kita. Tuhan menolong Yakub. Seperti tadi itu kan? Laban telah ditemui Tuhan dulu dalam mimpi agar jangan mengganggu Yakub. Jadi bukan karena usaha Yakub sebenarnya supaya dia selamat dari pamannya yang mau mengambil lagi miliknya itu tadi. Karena dia sampai dikejar sedemikian rupa itu, nggak mungkinlah hanya membuat perjanjian itu. Tapi karena sudah diingatkan oleh Tuhan, nggak berani lagi berbuat apa-apa. Jadi Tuhan yang menolong Yakub sebenarnya. Tuhan yang selalu menolong Yakub. Karena itu, ya memang tidak perlu licik dan bertindak keras. Sebab Tuhan menolong. Tetaplah hidup terhormat dan hidup dipercaya. Itu yang harusnya dilakukan. Allah sangat mengasihi Yakub. Allah juga sangat mengasihi kita. Allah mengasihi kita semua ciptaannya. Karena itu mari kita melakukan yang baik. Jangan melakukan penipuan. Yakub katanya artinya menipu. Ya. Yakub artinya penipu itu. Tetapi ya itulah. Akhirnya tindakannya menanggung akibatnya. Ya. Yakub menanggung akibat dari perbuatannya. Menipu ya ditipu. Ya, bagaimana? Ditipu maksud bagaimana? Ditipu Yakub, ditipu Laban. Dia menipu ayahnya, menipu kakaknya, akhirnya ditipu juga. Padahal sebenarnya kalau datang kepada Tuhan, itu kalau perbuatan kita datang kepada Tuhan, Tuhan menolong kita. Setiap kali Tuhan disapa, setiap kali Yakub datang kepada Tuhan, selalu ditolong oleh Tuhan. Memang ada yang mengatakan Yakub tidak menipu kok dia, tapi upaya keras untuk mendapatkan apa yang diharapkannya. Apa itu? Ya, dia mengharapkan mendapatkan hak kesulungan karena dia memang nggak punya, bukan dia punya itu. Karena itu dia berusaha, dibantu oleh ibunya. Ya, tapi nggak boleh dong. Itu kan memang hak dari kakaknya Esau. Tapi dia berusaha untuk mendapatkannya. Berusaha untuk mendapatkan ternak dari Laban dengan cara itu tadi. Jadi dibuat berbintik-bintik dan berbelang-belang. Hampir semua jadi miliknya dia. Berusaha mendapatkan berkat dari Tuhan. Pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Dalam pertemuannya, pergulatannya dengan malaikat di tepi sungai Jabok tadi itu. Jadi usaha dia kok itu katanya. Karena dia berusaha. Ini menarik juga itu yang kita bicarakan ya. Yakub berjuang untuk mendapatkan berkat. Tetapi kenapa harus dengan cara yang tidak baik itu dia? Yaitu seperti tadi itu, memanfaatkan kesempatan Esau yang lemah dan untuk mendapatkan hak kesulungan. Ya pastilah lemah dia, tapi kesalahan Esau juga. Masa gara-gara kacang merah dia harus melepaskan hak kesulungan? Nah, itu masalah Yakub sendiri. Tapi masalah Esau sendiri. Tapi Yakub juga kenapa memanfaatkan kelemahan dari kakaknya? Harusnya biarlah tetap dia hak kesulungan. Nah, dia juga tetap juga bisa ada berkat untuk adiknya juga. Tapi itu yang dilakukannya, berjuang untuk mendapatkan. Juga memanfaatkan keadaan ayahnya Ishak yang telah rabun sehingga ditipunya. Kenapa mesti begitu? Tapi dia yang berjuang itu, dia berjuang katanya. Ya sudah manfaatkan, tapi berjuang menipu. Membuat ramuan untuk membuat anak kambing dan ternak itu menjadi berbelang-belang dan berbintik-bintik. Nah, itu keterampilan kan? Tapi
Ya tidak tahulah bagaimana. Tapi yang pasti saat itu bergulat untuk mendapatkan berkat dari Tuhan melalui malaikatnya itu di tepi sungai Jabok itu suatu hal yang luar biasa. Itu mau mengatakan kalau kita berjuang, kalau kita berusaha, Tuhan akan menolong kita. Tapi sebenarnya bukan usaha. Bukan karena kekuatan dari Yakub sebenarnya. Sebab Tuhan sebenarnya sudah menjamin hidupnya. Tuhan menjamin hidupnya yang sangat nyata dalam bacaan kita tadi itu. Allah berbicara kepada Laban agar Yakub tidak diapa-apakan dan tidak diganggu. Padahal bawa pasukan kok katanya semuanya. Pasukan dari Laban itu, anak-anak saudara-saudaranya dibawanya untuk merampas atau mengambil lagi milik dari Yakub itu yang sebenarnya dituduhnya itu miliknya dia. Tapi karena Tuhan, jadi Tuhan yang menolong. Kalau kita apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita senantiasa menyerahkan diri aja kepada Tuhan, kepada pimpinan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita juga begitu. Ada yang kita tiru dari Yakub, tapi ada juga yang tidak boleh kita tiru. Usahanya untuk mendapatkan berkat, oke lah. Tapi usaha harusnya usaha dengan jalan yang benar. Ya, itu yang harus kita lakukan. Itu cerita tentang Yakub setelah sampai dia kembali ke Kanaan, nggak diceritakan lagi banyak, kecuali membina Yusuf. Itu pun salah juga katanya. Tapi di situ juga ditipu oleh anak-anaknya, mengatakan bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas. Padahal dijual ke Mesir. Tapi hal yang menarik setelah mereka sampai di Mesir, ini yang terakhir saya kira, sampai ke Mesir, Yakub sampai ke Mesir, dia perintahkan kepada keturunannya, kamu tidak lama di sini, katanya, kira-kira begitu. Ini bukan kampung kita. Harus kembali ke Kanaan. Karena itu bagaimana supaya kembali? Bawa tulang-tulangku kembali ke Kanaan. Poinnya adalah kembali. Ini perjalanan sementara kita ini. Harus kembali ke Kanaan. Saya kira begitu dalam kehidupan kita ini. Ya, harus sadar kita ini. Kita ini sementara di dunia ini. Ya, janganlah melakukan yang tidak benar. Berjalan dalam jalan yang benar. Bekerjalah, berjuanglah dengan benar. Tuhan akan tuntun kita. Jangan merugikan orang lain, tetapi menyenangkan bagi orang lain lah. Apalagi kita ingat kita sudah berjanji setia dan taat kepada Tuhan, melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita ketika kita diteguhkan menjadi anggota sidi. Iya kan? Iya, dengan segenap hatiku. Mari kita hati-hati. Perjalanan hidup kita dalam bimbingan Tuhan. Nggak usah terlalu khawatir kita. Tapi tetap bekerja memang, tetap kita berjuang. Tapi jangan berjuang merugikan yang lain. Seperti Esau yang merugikan, seperti Yakub yang merugikan Esau. Juga melecehkan ayahnya sendiri. Karena rabun, akhirnya ditipu aja. Pamannya juga. Janganlah. Berjuanglah dalam jalan yang benar. Tuhan pasti menolong kita. Ya, kita sudah berjanji setia dan taat kepada Tuhan. Sejak kita diteguhkan menjadi anggota sidi. Mari kita berjalan. Dia pasti menuntun kita. Dia pasti mengarahkan kita. Kita ingat kalau seperti ketika datang kepada Tuhan selalu ditolong oleh Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan selalu ditolong oleh Tuhan kita. Kita taati janji kita. Tuhan akan tepati janji untuk melihara, melindungi, menolong, dan mengarahkan hidup kita sehingga kita menikmati berkat-berkatnya dalam kehidupan di dunia ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk kita bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman
menurut pengakuan iman rasuli, masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Bimbing kami mengerti dan melakukannya. Engkau berjanji memelihara, menuntun, dan mengarahkan hidup kami supaya kami menikmati berkat-berkat-Mu. Tuntun kami juga dalam janji kami, sejak kami diteguhkan menjadi anggota sidi untuk setia dan taat melakukan firman-Mu. Jangan biarkan keadaan dunia menggoda kami. Perjuangan, pergumulan, masalah-masalah membuat kami salah melangkah. Tapi biarlah kami boleh selalu yakin, karena Tuhan selalu hadir mengarahkan kami, bahwa hidup kami di tangan Tuhan. Kami berdoa untuk banyak saudara-saudara kami yang jatuh dalam pencobaan. Bimbing mereka untuk kembali ke jalan-Mu. Yang menipu, berbuat curang, korupsi, berbuat jahat karena keadaan yang ada. Tapi biarlah mereka boleh sadar bahwa sebenarnya Tuhan menjamin hidup setiap orang yang datang kepadamu. Tanpa kami ketahui, Tuhan telah datang. Seperti Tuhan datang kepada Laban untuk mengingatkan Laban supaya jangan mengganggu Yakub. Bimbing kami yakin, perjalanan hidup kami ke depan dalam lindungan Tuhan. Juga ketika kami sedang menghadapi masalah wabah corona dan akan memasuki new normal, bahwa kami harus bersahabat dengan corona, kami boleh tetap harus bekerja produktif. Tuntun Tuhan, bahwa hidup kami di tangan-Mu. Bimbing kami juga disiplin. Kami tidak melanggar protokol kesehatan. Tapi boleh kami yakin bahwa Tuhan tak menjamin hidup kami. Kami serahkan gereja supaya tetap Tuhan pakai menyuarakan kehendak-Mu, membina umat-Mu. Kami semua umat-Mu boleh percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, berjalan dalam jalan-Mu. Kami serahkan pemerintah negara dan bangsa kami, para pemimpin kami supaya tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Kami bersama-sama menghadapi segala sesuatu dan Tuhan dimuliakan. Kami serahkan jemaat-Mu seluruhnya, Tuhan lindungi dan jagai dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam pergumulan yang ada, Tuhan tolong hadir dan tolong mereka dapat mengatasinya. Kami doakan yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan tolong. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Noli, Tuhan tolong. Bang Hari, Kota Barat, Tuhan tolong. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Demikian juga dalam segala rencana-rencana umat-Mu supaya Tuhan tuntun sehingga berjalan dalam jalan-Mu. Dalam pergumulan yang lemah, yang mengalami masalah, Tuhan hadir. Demikian juga dalam sukacita karena berbagai perbuatan Tuhan yang ulang tahun, Tuhan lengkapi sukacita mereka. Segala rancangan hidup kami ke depan, jangan biarkan kami berjalan sendiri, tapi Tuhanlah hadir. Engkau mengenal kami masing-masing jemaat-Mu. Engkau mengenal kami pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga kami. Tuhan tolong kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tapi boleh kami yakin. Dan akhirnya kami memenuhi janji kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampun orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri untuk membawa persembahan ini di dalam doa. Allah yang penuh kasih oleh anugerah-Mu, kami datang menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, untuk dipakai dalam pelayanan dan menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini, ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Ingat dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam penuh kasih.